terima kasih bahwa media dunia telah ikut memperhatikan Asian Games dan media internasional selalu belanja beritanya ya dari media domestik. Ya, dan pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak ambil pusing dengan banyaknya kritikan atas penutupan Kali Sentiong dengan kain hitam. Menurut keduanya, penutupan kali agar indah dipandang dan mengurangi penguapan yang menimbulkan bau tidak sedap. Dikeruk dengan alat berat hingga sedalam 3-4 aroma baunya berkurang. Pemprov DKI Jakarta yang memasang tiang bendera peserta Asian Games. Terima kasih bahwa media dunia telah ikut memperhatikan Asian Games dan media internasional selalu belanja beritanya ya dari media domestik. Pilihannya adalah pada dunia media domestik mana yang mau menjadikan fokus. Double triple protection kita pastikan juga karena di situ Bu, di samping kali hitam itu akan menjadi tempat untuk breakfast dan lunch dan dinner. Jadi kafetarianya itu dibangun pas di samping situ. Jadi kita nggak mau ambil resiko. Jadi dari segi tadi higienisnya, karena mungkin dari aroma maupun dari pandangan itu mungkin sudah oke, tapi bagaimana dengan lalat? Bagaimana dengan kandungan bakteri di situ? Jadi ini kita perlu hati-hati. Jadi kita akan ambil segala hal yang memastikan kita turunkan resiko dari kontaminasi untuk makanan. Jadi bukan hanya aroma mata, tapi juga yang akan kita makan. Ya. Itu yang akan kita lakukan. Dan media asing boleh menyorot, tapi kita akan buktikan bahwa ini Asian Games terbaik. Jadi saya sampaikan ke Pak Erik, ke Bu Puan kemarin. Bu Puan nanya, ini gimana media asing? Saya bilang, don't worry Bu Menko, don't worry Pak Erik. Ini kita nggak akan terpecah belah karena ini. Tapi kita justru akan semakin kuat, kita buktikan kepada dunia luar bahwa kita siap to deliver the best Asian Games ever. Iya, dan pemirsa, kami akan melanjutkan perbincangan bersama Bapak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, ini sebenarnya selain bentuk kali yang cekung, apa memang kedalaman dari sebuah kali ini mempengaruhi lambatnya? Ya, sebetulnya gitu. Ketentuan yang berlaku misalnya kalau menurut PP Sungai, itu ke dalam sungai kalau bertanggul 3 meter, ya kan, kedalaman 3 meter harus bebas untuk dari zona bangunan dan sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Kali Sentiong ini melintasinya di mana saja? Kan harusnya ketahuan sumber dari polusi atau endapan limbah itu dari mana saja. Bertahun-tahun loh. Pembusukannya sudah terlalu lama. Akhirnya menumpuk tadi ya. Berarti ada persoalan dengan penanganan programnya. Jadi baru ketahuan sekarang ketika ada tamu mau datang. Terkait gitu dengan kan? program ini sebenarnya kalkulasi dari pembersihan sebuah kali bisa dikatakan ini dibutuhkan waktu berapa lama, Pak? Sebetulnya tergantung pada situasi tingkat parahnya kondisi sungai tersebut. Jadi perlu ada normalisasi. Misalnya kalau dia mengalami penyempitan dan pendangkalan harus dinormalkan jadi 50 meter. Kedalamannya mungkin bisa lebih dalam lagi. Nah, kalau Kali Sentiong ini sebetulnya kali yang sudah dinormalkan. Tetapi pendekatan normal dengan membangun beton atau namanya siring itu menghilangkan unsur alami dari sungai untuk melakukan penjernihan secara alami. Jadi disinilah persoalannya, ketika unsur alaminya hilang, limbahnya tinggi, semakin banyak. Itu kan ada limbah manusia, limbah rumah tangga, limbah industri dan sebagainya, semua ditumpahkan ke situ. Dan itulah akar persoalannya. Harusnya kita berpikir ada apa di balik peristiwa ini. Yang kita tunggu nanti sesudah Asian Games dibersihkan tidak. Nah, itu dia. Pak Yayat, ini sebenarnya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan solusi yang diberikan. Salah satunya yaitu dengan menutupi dengan waring. Sebenarnya ini dampaknya sebesar apa sih, Pak? Begini, kan sungai itu mengalami evaporasi, penguapan. Ini kan sekarang suhu cukup tinggi, panas cukup terik. Sungai itu mengalami penguapan, sehingga dengan waring itu, dengan jaring itu diharapkan ada semacam filter penapisan. Penahan begitu ya? Penapisan. Jadi diharapkan bau itu tidak terlalu terbuka menyebar kemana-mana. Sehingga dengan ditapis itu misalnya minimal berkurang lah. Tapi justru yang menjadi pertanyaan orang, ada apa di balik jaring? Nah, itu kan tanda tanya besar.
Orang jadi notice dengan jaring itu iya, sebenarnya jaring ya? itu sebetulnya yang menarik. Kalau dia bau, oh sungainya bau. Tapi kenapa bau ditutupin? Artinya kita menutupi sesuatu yang salah di dalamnya. Justru yang menarik itu karena dipasang jaring. Kalau pemerintah mengatakan bahwa kita tidak punya pilihan karena kondisi situasi yang seperti ini, ya kita bersihkan sajalah. Tapi kan menjadi pertanyaan kan bagi Inasok itu merasa kurang nyaman ketika tamu melihat ada sesuatu yang tidak mendukung kondisi lingkungan. Mungkin sekarang untuk menambah esensi ditambahkan warna lampu warna-warni tadi ya. Jadi ibaratnya sesaknya siang hari akan hilang di malam hari dengan lampu itu. Ya. Jadi dengan lampu di malam hari ibaratnya luka siang hari akan sembuh di malam harinya. Gitu. Baik, lalu ini sebenarnya lokasi para atlet ini kan bisa dikatakan dekat sekali dengan Kali Hitam ini dan Sandiaga Uno mengatakan bahwa harus ada double, triple protection. Nah sebenarnya protection seperti apa ini Pak Yat? Sebetulnya begini, dari sisi itu kita bisa menambah misalnya dengan street furniture ya, untuk tambah estetika ruangnya, apakah dikasih pot, bunga dalam itu semua. Jadi sisi hijaunya walaupun itu sisinya buatan bukan alami, minimal bisa menutupi segala kekurangan. Jadi jaring itu bisa tersamarkan. Tapi pertanyaannya kan ada rencana untuk menanam pohon yang merambat. Tapi saya mungkin tidak mungkin lah karena tidak ada pohon ajaib. Kalau dikasih pohon plastik saya malah lebih protes lagi ya kan. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana menambah estetika yang lebih bagus lagi. Tadi ya mungkin ada dikatakan memakai lampu di malam hari. Ya minimal kalau siang hari atletnya tidak ada di Wisma, dia keluar. Tapi malam hari dia melihat ada yang amazing misalkan. Lampu kan nanti mungkin baunya tetap berasa ya. Berasa. Nah disinilah kita harus antisipasi. Sekarang kan ada alat yang dipakai oleh Pemprov DKI untuk mengurangi tingkat bau ya. Saya lupa tadi nama alatnya, tapi dia menyebarkan satu zat tertentu untuk mampu mereduksi bau yang terjadi. Tapi ini kan sekali saya mengatakan ini cara-cara instan yang memang agak tergesa-gesa. Sensasi yang dibangun adalah apa yang ada di balik tabir hitam. Itu kan menarik. Pak Yat, mungkin terakhir ini evaluasi apa yang harus dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Pertama gini, saya mengatakan tidak ada solusi instan dalam penanganan masalah polusi di bantaran sungai. Jakarta punya prokasi sudah puluhan tahun program kali bersih. Tapi pertanyaannya kenapa kalinya makin hitam? Betul. Ada apa masalahnya? Apakah ada persoalan tentang biaya, persoalan lingkungan atau persoalan lain? Nah, jadi hitamnya kali sebetulnya hasil karya bersama itu. Betul. Kita dengan sengaja atau tidak sengaja membuang limbah. Pikiran kita yang selalu mengkonstruksikan bahwa sungai adalah tempat buang sampah, dengan kejadian ini mental yang harus kita perbaiki. Tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga harus bersinergi. Nah, saat ini intinya jangan hanya bisa saling menyalahkan. Yuk kita sama-sama perbaiki lingkungan itu agar tamu tidak kecewa datang ke kita. Baik, terima kasih banyak Pak Yat telah hadir di studio JAK TV. Dan pemirsa, polisi berhasil membekuk sindikat PRT pencuri rumah majikan. Informasi lengkapnya sejenak berikut ini.